Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita membahas segmen terakhir dari hadis ke-24. Jadi insyaallah pekan depan sudah masuk hadis yang baru, yakni hadis ke-25. Di segmen yang terakhir ini, temanya adalah tentang keadilan Allah. Jadi kita membahas tentang sifat Allah yang maha adil. Itu salah satu ekspresinya bagaimana, itu akan coba kita kupas dalam kajian ini. Allah berfirman, Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya hanya amal kalian sajalah yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku akan membalasnya. Maka barang siapa mendapati kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapati selain itu, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, hadis ini intinya menjelaskan dua sifat Allah intinya sebenarnya. Pertama, dijelaskan sifat Allah yang maha baik. Yang kedua adalah sifat Allah yang maha adil. Maha baiknya di mana? Maha baiknya di sini adalah bahwa Allah itu ketika memberi seorang hamba sebuah taufik untuk menaati Allah, kemudian dia menjadi orang soleh, lalu kemudian dia masuk surga, maka itu adalah kebaikan Allah yang sangat banyak. Nah, ini diperintahkan untuk memuji Allah jika mendapatkan yang semacam ini. Lalu sifat adil Allah itu di mana? Sifat adil Allah adalah jika seseorang itu melakukan keburukan, maka dia akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Nah, sifat adil Allah ini juga ada dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana sifat kebaikan Allah itu juga ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi hadis ini tuh semacam menafsirkan dan menjelaskan serta memperkuat kandungan dalam surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu kan ada ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini tiga ayat yang semuanya menjelaskan sifat Allah. Alhamdulillah dan Ar-Rahmanir Rahim itu menjelaskan sifat baik Allah. Karena Allah itu maha baik, karena Allah itu maha memberi anugerah, maka Allah itu layak untuk dipuji. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka Allah itu layak untuk disanjung. Tetapi jangan membayangkan Allah hanya seperti ini. Allah juga punya sifat adil. Sifat adilnya Allah adalah menghukum. Jika ada orang berbuat salah, kemudian dia tidak menyesal, bertobat dan minta ampun. Itu sifat adil Allah. Makanya dilanjutkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini ayat yang sifatnya mengajari kepada kita bahwa Allah akan mengadili. Karena Allah dikatakan di situ sebagai Allah itu rajanya hari pembalasan. Ya, membalas itu kan maknanya diantaranya adalah membalas orang-orang yang zalim karena kezalimannya, orang yang jahat dengan kejahatannya, orang kufur karena kekufurannya. Ya, makanya kalau direnungi surat Al-Fatihah ini Maliki Yaumiddin, itu harusnya menimbulkan rasa takut, rasa gentar kepada Allah. Jadi gabungan antara cinta kepada Allah dan takut, itu hati yang terbaik. Jadi Quran itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu cinta Allah. Makanya dijelaskan sifat-sifat baik Allah. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pemberi.
Tapi nggak boleh ini saja, jomplang nanti. Kalau orang itu hanya menonjolkan sifat sayang Allah, hanya menonjolkan sifat kasih sayang Allah, itu lama-lama jadi kurang ajar. Sampai akhirnya meyakini bahwa sebesar apapun dosa, yang penting meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka akan diampuni seluruh dosanya. Nah, itu kan saking dominannya keyakinan bahwa Allah itu maha penyayang, tapi tidak dibarengi dengan memahami Allah yang maha membalas. Makanya dalam Islam itu dilarang jomplang, itu harus memahami Allah itu maha penyayang, tapi juga Allah itu maha adil. Dan diantara sifat keadilannya adalah menghukum orang-orang yang jahat pada saat dia tidak bertobat atau tidak meminta ampun kepada Allah. Makanya di Quran itu di samping dijelaskan Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha memberi, maha pengampun, tapi dijelaskan juga Allah itu maha mengadili. Allah itu juga dikatakan inna batasya rabbika lasyadid, ya. Allah juga dijelaskan syadidul iqab, sangat keras siksanya. La yu'adzibu azabahu ahad, tidak ada yang bisa menyiksa Allah di hari itu seperti siksaan Allah, saking ngerinya. Nah, itu harus imbang itu, kayak begitu ya. Ya. Jadi meyakini Allah itu maha baik, tapi juga meyakini Allah itu maha adil. Nah, itu kuncinya di situ. Oke, sekarang kita kupas lebih dalam. Jadi hadis ini diawali dengan lafadz ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, yang kalau diterjemahkan wahai hambaku, sebenarnya itu urusannya hanyalah amal-amal kalian saja. Urusannya adalah intinya itu hanya pada amal-amal kalian saja, yang aku akan menghitungnya untuk kalian. Jadi di sisi Allah itu nggak penting wajah itu, tampan, cantik, nggak penting itu. Makanya nggak perlu heboh sampai operasi plastik segala, nggak perlu. Karena bagi Allah itu tidak penting. Orang sekarang kan menghebohkan tampilan fisik ya. Kalau ada orang cantik, heboh. Ya. Heboh, wanita cantik jadi tukang tambal ban. Wah, itu jadi berita begitu ya. Karena kecantikannya. Itu kan orang menghebohkan fisik kan berarti. Menghebohkan fisik itu tandanya. Kalau orang wanita cantik itu kalau salah itu sangat dimaklumi. Nggak apa-apa cantik, namanya manusia, khilaf gitu ya. Coba wanita jelek berbuat salah, waduh, dibully langsung ya. Udah jelek, bersalah lagi gitu ya. Itu kan ketidakadilan manusia di situ, karena sangat memperhatikan tampilan fisik. Sementara kalau dari sisi Allah, yang dilihat itu amalnya. Allah itu nggak melihat rupa kita, brewo apa nggak penting itu. Mancung apa pesek, nggak penting itu. Putih apa hitam, nggak penting itu. Ya, jerawatan apa mulus, nggak penting banget itu. Yang dilihat Allah adalah hati dan amal kita kan gitu. Makanya innama hiya a'malukum, hanya amal kalian itu. Dan seluruh amal kita itu Allah itu akan uhsiha. Uhsi dari kata ihsa. Ihsa itu maknanya adalah dabt. Dabt itu kalau bahasa kita itu adalah mendokumentasikan secara rapi dan detail. Jadi kalau Allah itu mengatakan amal-amal itu semuanya adalah uhsiha, berarti aku akan mendokumentasikan amal kalian itu secara rapi dan detail. Tidak ada satupun amal yang hilang di sisi Allah, tidak. Amal baik tercatat rapi, amal buruk juga tercatat rapi. Sampai-sampai para ulama mengatakan hingga tersenyum dan tertawa sekalipun ada catatannya. Kenapa? Karena walaupun cuma tersenyum, senyum itu kan ada senyum yang beramal soleh, yang bernilai amal soleh, tapi ada juga senyum yang bernilai maksiat. Senyum maksiat misalnya apa? Senyum meremehkan orang lain. Nah, itu maksiat. Gitu aja nggak bisa. Kan ngeremehkan itu ya. Itu senyum tapi dosa, walaupun hanya gitu aja. Senyum meremehkan orang lain, senyum karena melihat orang lain tidak punya kemampuan seperti dirinya. Orang kok lemot banget misalnya ya, itu menghina kayak begitu, itu sudah terhitung dosa itu. Termasuk senyum dosa adalah senyum ngajak selingkuh. Kan ada kan senyum ngajak selingkuh, kan ada.
selingkuh itu kan diawali dari gitu-gitu kan. Diawali dari pandangan, senyuman, lalu kemudian ngobrol kan gitu. Setelah ngobrol nyaman, ketemu kan gitu. Setelah ketemu baru terjadi perselingkuhan. Diawali dari senyum. Maka senyum jangan dikira nggak dihitung oleh Allah. Senyum pun dihitung oleh Allah. Nah, tapi ada pula senyum yang bernilai pahala. Apa itu senyum yang bernilai pahala? Senyum bernilai pahala misalnya adalah senyum di hadapan seorang mukmin untuk memasukkan kegembiraan pada hatinya. Jadi ketemu tetangga ramah senyum. Nah, itu berpahala. Itu dikatakan dalam hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi ada senyum yang berpahala tapi ada yang dosa itu. Dan itu tercatat rapi itu. Sekarang bayangkan kalau senyum saja itu tercatat, gimana dengan amal lain yang lebih besar daripada senyum? Apakah Allah kita kira akan melupakan semua cacian kita? Tidak mungkin. Apakah Allah akan melupakan marah-marah kita? Tidak mungkin. Apakah Allah akan melupakan gunjingan-gunjingan kita? Tidak mungkin. Apakah Allah akan melupakan saat kita utang pada orang lain lalu pura-pura lupa? Tidak mungkin itu. Apakah Allah akan melupakan saat disuruh membeli barang, lalu kemudian barang itu dibelikan dengan kualitas rendah, kemudian uangnya diambil, ngentit istilahnya ya. Apakah Allah melupakan? Tidak. Ketika orang berangkat kerja misalnya, mestinya berangkat jam 7, lalu kemudian pulang jam 3 misalnya, tapi kemudian dia berangkat jam 9, pulang jam 1 misalnya, nggak sesuai akad misalnya. Apakah Allah akan melupakan? Tidak, tercatat itu semua. Semua amal kita tidak ada yang hilang di sisi Allah. Karena senyum saja itu diperhatikan. Senyum saja itu dicatat. Tertawa saja dicatat. Di Quran itu kan ditunjukkan ya bahwa beberapa perilaku orang-orang kafir dulu itu adalah suka senyum mengejek kepada orang-orang mukmin. Itu dicatat oleh Allah itu. Dianggap sebagai salah satu amal yang akan buat mereka akan masuk neraka. Nah, maka bayangkan amal yang bidadari itu pasti akan dicatat oleh Allah. Nah, bagaimana Allah mendokumentasikan amal kita itu? Kata para ulama, Allah mendokumentasikan amal, menguhsi amal itu dengan 3 hal. Pertama dengan ilmu Allah. Kan Allah sendiri sebenarnya sudah tahu semua amal hamba itu. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan malaikat pencatat. Nah, ini akan menjadi hujah nanti di akhirat. Karena kita nanti sebelum dihisab itu akan diberi kitab catatan yang akan mencatat seluruh amal kita semenjak kita balik sampai mati. Yang ketiga adalah anggota tubuh kita. Itu juga akan menjadi saksi di akhirat, termasuk bumi yang kita pijak dimanapun. Tempat dimanapun di bumi yang pernah kita singgahi, entah tempat kelahiran kita, tempat yang pernah kita kunjungi, tempat yang pernah kita safar ke sana, entah itu rumah, entah itu jalan, entah itu rumah makan, entah itu apapun pokoknya yang pernah kita injak, itu semua akan menjadi saksi di akhirat untuk perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Masjid yang kita gunakan sholat ini nanti akan jadi saksi juga. Tanah yang pernah kita injak untuk sholat ini semua akan bersaksi, ya Allah, saya dulu pernah diinjak fulan untuk menyembah. Itu yang dimaksud dalam surat Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Di hari itu bumi memberitakan kabarnya. Apa kabar yang diberitakan oleh bumi? Yakni kabar amal-amal yang dilakukan di atas dirinya, amal soleh maupun maksiat. Yang mabuk di sebuah warung misalnya akan bersaksi nanti. Kursinya yang diduduki itu, ya Allah, saya dulu dibuat mabuk oleh si fulan. Ranjang-ranjang di hotel itu semua akan bersaksi, ya Allah, saya dulu pernah dibuat berzina oleh fulan dan fulana. Ya, semuanya akan bersaksi. Ya. TKP tempat pembunuhan semuanya juga akan bersaksi bahwa di tempat itu dulu pernah terjadi sebuah dosa. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Jadi Allah mencatat melalui 3 hal itu, kata para ulama. Dengan ilmu Allah, artinya Allah sudah tahu sebenarnya sebelum menghisab.
lalu Allah mendatangkan malaikat sebagai saksi untuk menjadi hujah yang nggak bisa ditolak lagi. Yang ketiga adalah Allah mendatangkan saksi dari tubuh manusia, termasuk semua bumi yang pernah diinjak oleh manusia. Itu maksud dari uhsi, itu cara Allah mendokumentasi itu seperti itu. Ya, berdasarkan hadis ini pula bisa kita fahami bahwa semua amal manusia itu pasti akan dibalas dan pasti akan dihisab. Sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa beramal sebesar debu kebaikan, pasti akan melihatnya, dan barang siapa melakukan keburukan sebesar debu, maka Allah juga maka dia juga pasti akan melihatnya. Termasuk juga dalam surat Al-Kahfi ayat 49, "Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan mereka mendapati semua yang mereka amalkan itu hadir. Maksudnya catatannya itu ada semuanya. "Wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah. Nanti digambarkan oleh Rasulullah contoh bagaimana Allah itu sama sekali tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Itu nanti sampai ditunjukkan, nanti ada seekor kambing yang nggak punya tanduk, itu diberi kesempatan untuk menanduk kambing yang pernah menanduknya. Karena dulu di dunia ada seekor kambing yang punya tanduk menanduk kambing yang nggak punya tanduk dan nggak bisa balas dia. Maka itu akan dibalas di akhirat, karena Allah Maha Adil, sehingga setelah terbalas lalu Allah akan menjadikan seluruh hewan-hewan itu menjadi tanah, kunturoba, gitu ya. Jadilah semuanya menjadi tanah. Jadi setelah semua hewan-hewan yang zolim, jadi meskipun hewan kan ada yang nakal juga ya. Kalau kita perhatikan tingkah hewan-hewan itu kan ada yang nakal juga kan. Yang kuat itu kan kadang zolim pada temannya dia, melukai apa itu ada itu. Saya mengamati itu, walaupun hanya seekor kucing, ada kucing zolim itu ada. Ya. Walaupun hanya seekor kambing nakal itu ada. Ya. Dan itu dibalas oleh Allah itu. Hadisnya memang akan menunjukkan akan dibalas. Kalau kucing misalnya berburu tikus kemudian dimakan, itu enggak zalim karena kebutuhan dia. Tapi yang menyakiti sesamanya yang sifatnya bully, nah itu zalim itu. Ya. Jadi hewan itu membuli juga ada itu. Ya. Dan itu akan dibalas oleh Allah. Makanya kalau ada berita-berita orang yang dizalimi secara parah, itu jangan dikira nggak akan diurus oleh Allah. Itu Maha Adil itu. Dulu sempat rame-rame ada anak kecil di Bali namanya Angelin, dibunuh oleh ibu tirinya, dipukul kepalanya dengan palu sampai sekarat. Begitu masih sekarat langsung dimasukkan, dikubur hidup-hidup. Nah si anak ini kan nggak bisa ngelawan, dia lemah kan. Dia itu anak adopsi. Dia juga gak minta lahir di keluarga miskin, si Angelin ini gak minta lahir di keluarga miskin, tapi Allah menetapkan dia lahir di keluarga miskin, lalu diadopsi oleh keluarga ekspatriat. Dan dia juga gak minta diadopsi, dan gak minta untuk diletakkan di keluarga yang jahat pada dia juga. Setelah ayah angkatnya wafat, kan ibunya yang kelihatan sifat aslinya. Dia diperlakukan kayak pembantu, pada usianya masih SD kelas berapa itu ya, 2 atau 3 saya ingat. Sudah disuruh nyapu, ngepel, ngurus kandang ayam, macam-macam. Sampai ibu gurunya itu sampai cerita, si anak ini kalau di sekolah itu selalu ngantuk-ngantuk, kurang tidur dia. Ini kan hal hamba-hamba Allah yang diuji penderitaan di dunia, yang nggak punya kesempatan bahagia sama dengan kita, kan gitu. Lalu kemudian dia mati dalam keadaan tragis seperti itu. Apa ya adil kalau setelah kematian nggak ada apa-apa? Kan sangat tidak adil itu ya. Fitrah kita sendiri itu menolak kalau setelah kematian nggak ada apa-apa, seperti ajaran kaum ateis gitu ya. Kalau ateis itu memang orang yang pengen bebas dia, pengen bisa mengikuti hawa nafsunya tanpa ada penghalang. Intinya kan begitu sebenarnya. Tapi nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial kayak begini. Nah Allah itu Maha Adil. Wong kambing aja nanti diberi kesempatan untuk membalas, apalagi seperti anak ini. Nah, keadilan Allah itu nanti diwujudkan dalam pengadilannya di akhirat itu. Yang menzaliminya pasti akan disiksa, dan anak kecil tersebut dijamin masuk surga, karena ada hadis yang mengatakan bahwa anak kecil yang meninggal sebelum balik itu pasti masuk surga. Itu keadilan Allah di sana. Jadi anak-anak seperti Angelin walaupun mati kecil, itu nanti kalau sudah tahu balasannya senyum itu. Nggak apa-apa dulu sebentar menderita,
setelah itu sekarang bahagia selamanya. Begitu. Jadi Allah itu maha adil, tidak akan ada yang dizalimi. Ya. Termasuk surat Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hari di mana setiap jiwa mendapati apa yang dilakukan berupa kebaikan akan hadir, termasuk keburukan. Dan dia berharap andai saja ada jarak yang jauh antara dia dengan itu. Termasuk di surat Al-Mujadilah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Hari di mana Allah akan membangkitkan mereka semuanya, lalu Allah akan memberitahu mereka terkait semua yang mereka amalkan. Allah menghitungnya sementara mereka telah melupakannya. Jadi walaupun kita lupa, tapi nggak ada yang dilewatkan oleh Allah. Semuanya nanti akan ditampakkan oleh Allah. Lalu lanjutan hadisnya adalah summa uwaffikum iyyaha. Apa maksud uwaffikum? Maksud uwaffikum adalah membalas dengan penuh tanpa ada yang dizalimi. Jadi dosa akan dibalas penuh tanpa dizalimi. Perbuatan baik juga dibalas penuh tanpa ada kezaliman sama sekali. Nah, cuma saat Allah itu membalas hamba, itu lagi-lagi tampak kebaikan Allah. Kebaikannya bagaimana? Allah itu kalau menghukum, itu hanya sesuai kadar kesalahannya. Tapi kalau mengganjar, itu dilipat gandakan sampai ratusan kali, sampai tak terbatas. Itu kan kebaikan Allah yang luar biasa itu. Ya. Jadi Allah ketika menghukum, itu hanya sesuai dengan kadar kejahatannya. Makanya ada hadis, orang itu kalau berdosa, maka dilihat oleh Allah. Kalau dia itu baru meniatkan untuk dosa, belum melakukannya, lalu dia membatalkan niatnya itu karena Allah membatalkannya, ya, bukan karena khawatir ditangkap Satpol PP misalnya, ya, membatalkan niatnya karena Allah, maka langsung dicatat sebagai satu kebaikan. Tapi kalau dia itu setelah berniat sebuah dosa dan melakukannya, maka dihitung satu dosa saja. Beda dengan orang yang berbuat baik. Kalau orang berbuat baik hanya niat saja, lalu kemudian nggak jadi melakukannya, sudah dihitung melakukan satu kebaikan. Nanti malam saya niat sholat tahajud, niat saja. Begitu tidur ternyata bablas, bangunnya pas subuh. Nah, itu walaupun nggak melakukan, sudah dihitung melakukan sholat tahajud. Itu murahnya Allah itu di situ. Dan kalau dia itu melakukannya, sudah niat kemudian melakukannya, maka dia dibalas 10 kali. Jadi walaupun hanya sholat tahajud sekali, itu kayak dihitung melakukan sholat tahajud sebanyak 10 malam itu. Bayangkan ini. Dan melipat gandakannya itu kadang sampai 700 kali. Ini tergantung apa? Tergantung kadar keikhlasannya. Karena namanya orang berbuat amal soleh itu kan godaan niat kan terus menerus itu, ya. Sudah mau sholat tahajud itu sudah ikhlas banget rasanya, karena Allah. Begitu di tengah jalan tiba-tiba ada pikiran, wah, besok kalau misalnya ada ditanya orang, kamu tadi sholat gak? Saya akan menjawab, alhamdulillah saya sholat, misalnya. Walaupun bilang semacam itu ada niat kayak gitu, itu kan sudah mengotori itu. Itu kalau misalnya tidak dilawan, tidak dibantah, itu bisa rusak itu pahalanya. Sudah berhasil ikhlas, selesai sholat tahajud mulai jam 12 sampai menjelang subuh, sudah benar-benar bisa melawan seluruh keburukan itu. Lalu kemudian begitu istirahat di tempat tidur, senyum-senyum sendiri. Kok bisa ya aku tadi tahajud selama itu? Misalnya, ya. Nah, kekaguman terhadap diri sendiri ini kan namanya ujub itu. Ujub kayak begitu itu bisa menghancurkan pahala juga itu. Ya. Atau misalnya selesai sholat tahajud, paginya itu ngantuk. Ngantuknya ditampak-tampakkan ke temennya, gitu ya. Oh, ngantuk. Kok ngantuk sih? Kenapa sih kayak kurang tidur kamu? Nah, itu pertanyaan yang paling ditunggu ini, ya. Nunggu pertanyaan itu sebenarnya. Oh, iya. Akhirnya dijawab, iya, kebetulan tadi malam saya tahajud. Nah, ini sudah. Omongan semacam ini itu bisa menghancurkan amal
soleh. Nggak gampang loh bener itu, menjaganya itu tidak gampang. Makanya orang yang paling besar pahala amal solehnya adalah orang yang paling bersih niatnya. Makanya itu bisa sampai dilipat gandakan sampai 700 kali sampai tak terbatas itu. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan tentang keutamaan puasa misalnya. Puasa itu kan dikatakan balasannya seperti tak terbatas. Karena yang paling dekat dengan keikhlasan itu memang puasa. Puasa itu amal yang kita dipaksa untuk ikhlas itu. Ya. Karena orang itu bisa tidak tahu bahwa dia itu adalah sedang berpuasa. Jadi itu hanya urusan dia dengan Allah. Makanya pahalanya tak terbatas. Jadi pahala yang banyak berlipat-lipat itu memang tergantung tingkat keikhlasnya. Seberapa banyak, seberapa kuat dia melawan godaan-godaan untuk tidak ikhlas karena Allah. Nah, maha murahnya Allah itu di situ. Satu amal soleh itu bisa dihitung sampai 700 kali. Lailatul Qadar dihitung sampai 1000 bulan. Kan luar biasa itu ya. 1000 bulan kalau diterima ikhlas banget itu kan kayak 80 tahun lebih itu. Itu maha murahnya Allah. Makanya dalam Al-Quran itu balasan Allah itu disebut sebagai jazaan sekaligus ato. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Itu maknanya apa? Jaza dengan ato itu beda. Jaza itu adalah balasan yang sesuai dengan prestasi. Itu namanya jaza. Jadi kalau misalnya orang amalnya seperti Rasulullah dan Abu Bakar, wajar kalau masuk surga tertinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya orang itu beramal soleh tapi juga ahli maksiat, wajar kan kalau dimasukkan surga paling rendah. Atau misalnya mati dalam keadaan melakukan dosa besar tapi dia masih mukmin, kan wajar kalau dia itu disiksa dulu baru kemudian dikeluarkan lalu kemudian dimasukkan surga paling rendah. Itu namanya jaza. Jaza itu balasan sesuai dengan prestasi. Tapi kalau disebut ato itu adalah balasan yang melebihi dari prestasi. Nah, Allah itu ngasihnya ato, bukan hanya jaza, tapi juga ato. Buktinya apa? Buktinya begini. Seandainya Allah itu hanya memperhitungkan benar-benar amal seorang hamba secara adil, harusnya orang itu diberi balasan surga hanya sesuai dengan umurnya. Contoh misalnya dikasih usia 70 tahun, ibadah nyembah Allah nggak pernah maksiat selama 70 tahun. Kalau adil-adilan masuk surga hanya 70 tahun, kan gitu kalau adil-adilan ya. Tapi faktanya kan Allah ngasih surga itu kan nggak hanya 70 tahun, kenikmatannya kan ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun. Selamanya itu kan susah dibayangkan sudah ya kan. Nah ini kan berarti balasannya berlipat-lipat jauh melebihi dari amal manusia yang sangat sedikit tadi, kan gitu. Maka itu disebut sebagai ato, itu ya. Jadi Allah itu membalas jazaan sekaligus ato, jazaan min rabbika atoan hisaba, pemberian yang juga diukur sesuai dengan kualitas amal masing-masing hamba. Tapi walaupun begitu, ya, walaupun sifatnya ato tetap disesuaikan dengan kualitas amalnya, gitu ya. Jadi yang tinggal di surga paling atas, surga Firdaus, itu diberi izin untuk diberi kenikmatan bisa melihat Allah. Tapi yang surga paling bawah, enggak. Gitu ya. Surga paling atas boleh jalan-jalan surga ke bawahnya, boleh. Ya. Ngecek mau lihat temanku dulu, mengunjungi temanku yang dulu yang di surga nomor 1 boleh. Tapi yang satu nggak bisa ke atas. Nah itu keadilan Allah, karena memang kualitas amalnya dulu di dunia seperti itu. Ya, nah ini. Jadi walaupun dikatakan di sini bahwa Allah itu akan membalas amal seorang hamba secara sempurna sesuai amalnya, tapi di sini masih tampak kebaikan Allah pada saat Allah itu membalas kebaikan hamba itu sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin sampai sini timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan neraka yang konsepnya selama-lamanya itu? Gitu ya. Itu bagaimana? Itu kan menunjukkan betapa Allah itu murka secara luar biasa. Nah, ini menarik. Ada sebagian ulama yang membahas itu. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang ketika dikupas dan difahami, itu ternyata memberi makna bahwa pada akhirnya Allah itu akan melenyapkan neraka. Ada saja. Ya, tapi hanya Allah yang tahu kapan dan berapa lama. Tapi itu gaib, kita nggak bisa memastikannya ya. Karena di Quran banyak ayat yang menunjukkan kholidina fiha abada.
Tetapi juga ada ayat yang memungkinkan difahami bahwa pada akhirnya neraka juga akan dilenyapkan oleh Allah. Nah, ya apa yang terjadi hanya Allah yang tahu nantinya. Wallahu a'lam. Ya. Oke, ingat saya di antara yang membahas ini adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu ada beliau dalam salah satu kitab ketika membahas tentang neraka itu dibahas pembahasan seperti itu. Ya. Nah, lafadz summa uwaffikum iyyaha ini zahirnya adalah balasannya itu di akhirat. Jadi memberi kesan bahwa Allah itu ketika membalas amal baik maupun buruk ya hanya di akhirat saja. Kesannya seperti itu. Kenapa? Karena ada ayat yang berbunyi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan atau pahala kalian itu hanya akan dibalas secara sempurna pada hari kiamat. Jadi ini mengesankan bahwa seluruh amal kita itu balasan sempurnanya hanya pada hari kiamat. Tetapi fakta dan juga dalil menunjukkan kadang-kadang Allah itu mencipratkan, mencipratkan sebagian pahala di dunia, disegerakan sedikit. Untuk apa? Hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa janji Allah itu hak, janji Allah itu benar, pasti akan terjadi. Baik itu balasan maksiat maupun balasan amal soleh. Contoh balasan maksiat apa? Yang diceritakan di Al-Quran, kisah kehancuran kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun dibinasakan di laut. Itu kan contoh balasan yang disegerakan di dunia. Karena kemaksiatan mereka terlalu banyak, disegerakan dengan cara dibinasakan, terus di akhirat masih disiksa lagi. Ya. Termasuk orang-orang yang maksiat lalu dikasih musibah Allah. Nah, itu kan ada yang disegerakan itu. Seperti kisah dalam kitab Ad-Durrul Mansur, seorang laki-laki di zaman sahabat melihat wajah seorang wanita yang cantik, kemudian dia menabrak tembok lalu berdarah. Lalu ketika lapor pada Rasulullah, dijawab bahwa itu adalah penebus dosamu. Nah, ini kan contoh ya, balasan yang dipercepat di dunia biar apa? Biar akhirat bersih, dikasih musibah supaya dibersihkan dari dosa-dosanya. Termasuk juga balasan amal kebaikan. Ya, misalnya seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua di masa Bani Israel. Itu kan ada 3 orang yang terjebak dalam gua yang ketutup batu besar, yang secara logika itu nggak bisa menyingkirkan batu itu. Lalu kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah supaya diselamatkan. Yang satu berdoa dengan amal birrul walidain, yang kedua berdoa dengan amal menghindar dari dosa zina, yang ketiga berdoa dengan amal amanah memberikan gaji karyawannya sesuai dengan akadnya. Nah, ternyata tiga-tiganya ketika berdoa itu batu itu secara ajaib bergeser, padahal nggak ada orang di situ. Artinya seakan-akan Allah mengutus malaikat untuk membantu menyingkirkan batu tersebut. Nah, ini penjelasan para ulama, ini adalah contoh pahala akhirat yang disegerakan sebagian di dunia. Ya, karena seseorang berada dalam kebutuhan. Nah, yang dinamakan dengan tawasul dengan amal soleh. Pernah dengar istilah itu mungkin ya, bertawasul dengan amal soleh. Itu hakikatnya adalah minta sebagian pahala di akhirat dicuplik untuk disegerakan di dunia. Jadi aslinya dia sudah dapat pahala di akhirat, tapi karena lagi butuh, ya Allah saya minta supaya sebagian pahala di akhirat itu dicuplik sedikit lah untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Itu kisah 3 orang itu kayak begitu. Nah, cuma yang bisa diambil kayak gini itu kan amal yang diperkirakan ikhlas. Kalau nggak ikhlas kan nggak ada pahalanya itu, ya kan? Jadi makanya berdoanya begini, ya Allah, kalau dulu saya saat berbakti pada orang tua itu kau terima amalnya, maka lepaskan kami dari kesulitan ini. Nah, artinya berarti sudah ada pahalanya. Terus dicipratkan sedikit kepada hamba yang meminta tersebut sehingga kemudian diwujudkan balasannya dalam bentuk dilepaskan dari kesusahan. Gitu ya. Nah, itu berarti bisa balasan di dunia itu bisa memang. Ya. Nah, cuma di sini yang harus dipahami adalah jangan sampai lalu kemudian disimpulkan bahwa Islam itu mengajarkan hukum karma. Nah, itu tidak ada itu. Ya. Kadang-kadang kan karena melihat ada balasan-balasan dari perbuatan kita, itu lalu orang menyimpulkan, nah, karma itu ada. Karma is real. Itu ya. Kadang-kadang begitu. Karena memang kadang-kadang kan terlihat ya di dunia itu ada kejadian yang memberi kesan bahwa itu karma. Ada kejadian seperti contoh ya. Seorang suami jahat pada istrinya, jahat pada anaknya.
pokoknya membuat anak dan istri yang menderita. Lalu di masa tuanya Allah membuatnya terlunta-lunta jadi gelandangan misalnya. Ini kemudian ada yang menyimpulkan, nah ini karmanya dulu saat di dunia melakukan di masa mudanya pernah menyakiti anak dan istrinya. Atau sebaliknya, ada seorang perempuan yang mengkhianati suaminya, lalu Allah menghinakannya dengan cara ditipu laki-laki yang lain, atau dibuat menderita laki-laki yang lain, atau bahkan banyak juga kasus sampai tewas ya, dibunuh oleh laki-laki lain ya. Ada orang yang pernah membohongi orang, lalu suatu saat dibohongi orang ya. Ada orang yang pernah mengkhianati orang, lalu kemudian suatu hari dikhianati orang. Ada orang pernah menghina orang, lalu kemudian suatu hari dihina orang. Ada orang yang pernah menyinyiri orang lain, lalu suatu hari dinyinyiri orang lain. Ini kadang-kadang akhirnya kemudian menimbulkan kesimpulan, oh berarti karma itu memang ada. Nah itu keliru. Karma itu hanya ada dalam konsep Hindu dan Buddha. Kalau dalam Islam tidak ada karma. Dalam Islam itu yang ada adalah konsepnya, kalau seseorang itu berbuat baik, berbuat jahat, maka kemungkinannya banyak. Pertama, kalau dia tobat dan istighfar, terhapus itu amalnya. Jadi tidak mungkin dibalas dengan keburukan. Ya. Bisa jadi kalau dia berbuat salah tapi dimaafkan Allah. Kenapa? Karena dia punya amal soleh yang sangat banyak. Itu banyak di Al-Quran itu menunjukkan kayak gitu. Allah itu memaafkan banyak kesalahan kita karena amal kebaikan itu menghapus amal-amal yang buruk. Ya. Bisa juga orang berbuat buruk itu oleh Allah itu tidak dibalas di dunia tapi disimpan dibalas di akhirat. Itu bisa juga itu. Nah itu karmanya di mana? Kan tidak ada itu. Ya. Bisa juga orang itu dibuat menderita di dunia bukan karena ada dosanya, bukan. Tetapi Allah semata-mata ingin mengangkat derajatnya. Misalnya seperti Nabi Ayub misalnya. Itu dikasih sakit 18 tahun itu atas dosa apa coba? Itu kira-kira kena karma apa itu Nabi Ayub? Kan berarti tidak ada karma dalam Islam itu. Tidak ada. Nah kadang-kadang kalau ada sesuatu yang mirip karma, itu bukan karma, itu hanya perbuatan. Balasan dari perbuatan kita dalam bentuk teguran atau ingin membersihkan dosa-dosa kita. Ada orang yang bilang barang siapa berzina maka anak turunnya akan berzina juga. Salah, tidak bisa itu kayak begitu. Orang itu amalnya sendiri-sendiri. Ya, orang itu amalnya sendiri-sendiri. Kalau seorang itu melakukan sebuah dosa dan itu berpengaruh kepada anaknya, seharusnya Nabi Ibrahim ayahnya tidak kafir. Nabi Ibrahim itu ayahnya kafir tapi punya anak sesoleh Nabi Ibrahim. Itu kan nggak masuk akal kalau ajaran karma itu. Jadi nggak ada itu ajaran karma itu. Seorang ayah misalnya pernah mengintip mandi seorang perempuan di kali misalnya, lalu kemudian anak putrinya diintip orang lain. Nah, ini kadang-kadang dihubungkan, lalu kemudian disimpulkan karma itu ada. Padahal nggak ada hubungannya. Menghubungkan kayak gitu itu seperti seorang laki-laki yang pakai baju berwarna biru, lalu kemudian ketemu dengan seorang perempuan yang disukainya, dan kebetulan hari itu pakai baju berwarna biru. Lalu menyimpulkan, aduh, kenapa ya kok sama? Jangan-jangan jodoh. Nah, misalnya, ini contoh menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ya itu keliru. Jadi kalau misalnya terjadi kayak begitu, itu bukan karma, enggak. Kalau misalnya seseorang itu sampai diuji dengan musibah, sampai misalnya diintip orang lain misalnya, ya itu karena dosa dia. Entah dosa apa di masa lalu yang Allah itu ingin membersihkannya, lalu diuji dengan cara semacam itu. Bukan karena perbuatan bapaknya tadi, enggak. Bapaknya ada hisapnya sendiri. Apalagi bapaknya bertobat. Kan nggak adil ya kalau sudah bertobat lalu anaknya masih kena dampaknya. Nggak logis itu. Jadi nggak ada karma. Dosa warisan juga tidak ada. Ya. Gimana dengan syair yang dinisbahkan pada Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa zina itu hutang yang kalau dilakukan nanti akan dibayar oleh keluarganya? Itu tidak benar. Jadi nisbah pada Syafi'i itu tidak benar. Jadi Imam Syafi'i itu mempunyai sejumlah syair, tetapi syairnya itu ada yang sahih dinisbahkan pada beliau, ada yang tidak. Dalam Islam itu nggak ada konsep orang menanggung dosa orang lain. Dosa warisan itu hanya konsep di agama Nasrani. Kalau dalam Islam nggak kenal, itu namanya dosa warisan. Jadi karma itu tidak ada. Bisa jadi memang orang itu yang ada itu al jaza min jinsil amal, itu ada. Balasan itu sesuai dengan jenis
amalnya itu ada, tapi itu bukan karma, beda. Jadi orang misalnya menyiksa orang lain dengan cara dibakar, nanti di akhirat dibalas dengan cara dibakar, itu ada memang dalilnya. Seperti di surat Al-Buruj yang menceritakan kisah Dzunnuwas yang membunuh, dalam cerita Ashabul Ukhdud itu kan membunuh orang mukmin dengan cara dibakar. Makanya balasannya di Quran itu dikatakan falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Dia mendapatkan azab neraka jahanam dan juga mendapatkan balasan azab yang membakar. Kenapa? Karena dosanya membakar, maka balasannya juga membakar. Orang yang mati bunuh diri akan disiksa dengan alat yang digunakan untuk bunuh diri. Nah, itu sesuai dengan balasan sesuai dengan jenis amal. Jadi orang misalnya kalau misalnya berdosa dengan cara menggunjing orang lain, lalu suatu hari digunjing orang lain, maka itu termasuk bagian dari al-jaza' min jinsil amal. Tapi sifatnya nggak pasti. Kalau karma itu kan kayak semacam kepastian. Karma itu keyakinannya adalah kalau hari ini berbuat baik pasti akan memetik buahnya di suatu hari. Hari ini berbuat buruk, nanti suatu saat pasti akan memetik buahnya. Bahkan yang kita alami hari ini, kata-kata orang yang yakin dengan karma, itu sesungguhnya adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan sebelumnya. Nah, jadi karma itu juga terkait dengan reinkarnasi. Ini kan nggak ada dalam Islam kayak begini tuh ya. Jadi harus dijelaskan nih perbedaan antara konsep al-jaza' min jinsil amal, termasuk konsep bahwa Allah membalas perbuatan hamba itu tidak sama dengan karma. Jadi jangan sampai orang muslim punya keyakinan karma, karena karma itu tidak ada. Orang berbuat dosa sebanyak apapun itu bisa diampuni Allah kalau dia taubatan nasuha. Jadi nggak selalu dibalas di dunia, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.